Ya, oke. Ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Pada chapter sebelumnya berakhir saat Zoufan bersiap untuk membangkitkan boneka perang. Dan setelah selesai, Zoufan pun menyimpan seluruh boneka perang yang telah ia persiapkan. Bahkan keluarga Luo tidak mengetahui tentang boneka perang tersebut. Setelahnya, ia pun mengumpulkan para pimpinan rumah yang merupakan aliansinya dan mendiskusikan beberapa hal yang intinya mereka setuju untuk deklarasi perang melawan gerbang kekaisaran. Di sisi lain, para warga dari Kekaisaran Tianliu nampak gamang dan juga bingung. Perang akan mencuat, tapi baik itu Regen Estate dan juga keluarga Luo sama-sama mengklaim jika merekalah yang benar. Klan Luo mengatakan jika Regen Estate telah membodohi kaisar, tapi Regen Estate berkata apa yang mereka lakukan adalah kehendak kaisar, yaitu menghancurkan para pengkhianat. Masyarakat masih tidak bisa mengetahui siapakah yang benar di antara keduanya. Tapi yang lebih penting, kaisar sendiri tidak melakukan klarifikasi apapun terkait dengan dua pandangan tersebut. Itulah yang membuat masyarakat lebih bingung lagi. Mereka dilanda ketakutan dan ketidakpastian. Tentunya itu membuat Tian Yuan sedikit jengkel. Kaisar telah memerintahkannya atau memberinya tanggung jawab untuk menghancurkan Zoufan, tapi setelahnya ia seolah-olah seperti lepas tangan. Tentunya Leng Wuchang tahu jika itu adalah taktik dan juga permainan kaisar. Yang penting baginya adalah membiarkan kedua kekuatan bertarung dan menikmati hasilnya. Karena siapapun yang bertahan, kekuatan mereka pasti akan menurun drastis, dan yang paling diuntungkan adalah Kaisar Yuan sendiri. Di sisi lain, Dugu Zantian menghadap kaisar. Kaisar pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Ya, semua itu berkaitan dengan pembasmian pengkhianat ataupun iblis Zoufan. Tentunya sebenarnya Dugu Zantian agak berat karena orang yang akan ia lawan adalah anak angkatnya yang terakhir, yaitu Luo Yunhai. Tapi ia juga tidak bisa mengkhianati dan juga menolak permintaan kaisar. Jadi dengan berat hati, Dugu Zantian pun menerima perintah tersebut. Di sisi lain, Zhuge Chengfeng sedang bersama Hu Lincai, salah satu komandan dari pasukan Quanrong. Mereka telah mendapatkan informasi jika orang-orang di sekitar kaisar telah bergerak, yang artinya kaisar sedang seorang diri tanpa pertahanan. Dragon Guardian sedang bersama gerbang kekaisaran. Lalu Dugu Zantian juga bersiap untuk menggerakkan pasukannya. Hu Lincai menyarankan agar mereka bergerak dan menyerang kaisar karena saat ini adalah waktu paling ideal. Tapi Zhuge Chengfeng masih ragu dan belum membuat keputusan apapun. Tentunya itu membuat Hu Lincai sedikit kesal dan juga greget. Hingga pada akhirnya Hu Lincai pun meninggalkan Zhuge Chengfeng. Setelahnya, Penatua Yin dan Yang pun muncul. Zhuge Chengfeng bertanya, "Penatua, apakah kalian tahu siapa dua dari Dragon Guardian lainnya?" Nah, itulah alasan kenapa Zhuge Chengfeng nampak khawatir karena tidak mengetahui dua identitas dari Dragon Guardian yang tersisa. Ia tahu jika Kaisar licik, jadi tidak mungkin ia melepaskan orang-orang di sekitarnya dan membiarkan dirinya tanpa perlindungan. Pastinya ada hubungan dengan Dragon Guardian yang tersisa. Tapi sayangnya Penatua Yin dan Yang tidak mengetahui informasi tersebut. Mereka bahkan mengatakan mungkin saja
jika dua Dragon Guardian tersisa tidak benar-benar ada dan itu hanyalah gertakan kaisar agar orang-orang yang berusaha menentangnya kebingungan. Tentunya apa yang dikatakan oleh dua penatua masuk akal, tapi Zhuge Chengfeng masih dilema hingga pada akhirnya ia pun membuat sebuah keputusan. Baiklah, mari kita bersiap-siap saja. Di sisi lain, di ruangan yang ditempati oleh pangeran kedua, sambil mondar-mandir, pangeran kedua nampak sangat khawatir. Tapi saat seseorang mulai menampakkan dirinya, ekspresi dari pangeran kedua pun mulai berubah. Dan sosok tersebut adalah Yao Ming, orang yang sedang ditunggu oleh pangeran kedua. Yao Ming yang baru saja muncul pun berkata, "Yang mulia, nampaknya momenmu telah tiba." Mendengar hal tersebut dengan penuh semangat, pangeran kedua pun menanggapinya. "Benarkah itu?" Tak lama kemudian di sebuah aula, pangeran kedua mengumpulkan orang-orangnya dengan beberapa pejabat pula. Ia juga sedang menunggu informasi dari seseorang. Walaupun Yao Ming telah memberikannya informasi, tapi pangeran kedua masih belum terlalu mempercayainya. Dan untuk memastikan hal tersebut, ia pun menunggu mata-mata yang telah ia kirim sebelumnya. Dan saat mata-mata itu muncul lalu memberikan informasi jika kaisar sama sekali tidak memiliki pelindung dan pasukan Dugu Zantian telah pergi dan mereka bahkan tidak akan memiliki waktu yang cukup jika bergerak untuk kembali. Itu membuat pangeran kedua nampak sangat senang. Ia pun langsung memerintahkan, "Komandan, kumpulkan 30.000 pasukan. Kita akan pergi ke istana kekaisaran dan menggulingkan kaisar ataupun ayahku. Besok akulah yang akan menjadi kaisar Tianyu." Ya, pangeran kedua nampak sangat percaya diri dengan segala rencananya. Tapi hanya ada satu orang yang menganggapnya seperti orang bodoh, yaitu Yao Ming. Ya, karena sebenarnya pangeran kedua hanyalah pion bagi beberapa orang. Dan yang terpenting, Yao Ming telah menjalankan tugasnya, yaitu untuk memenuhi permintaan dari Zhuge Chengfeng dan juga Zhou Fan. Beberapa saat kemudian, puluhan ribu pasukan berbaris dan berjalan menuju istana kekaisaran. Seseorang pun nampak sangat panik lalu mengunjungi Zhuge Chengfeng. Itu adalah Perdana Menteri ataupun Menteri Perang. Ia menjelaskan situasi yang telah terjadi. Tapi Zhuge Chengfeng nampak tenang. Ia berkata jika orang-orang hanya menjalankan perannya masing-masing. Adapun di istana sendiri, seorang pelayan ataupun penjaga pun menyampaikan informasi jika telah terjadi pemberontakan. Pasukan pemberontak tersebut sudah dekat menuju istana. Penjaga tersebut meminta kaisar untuk melarikan diri dari jalan bawah tanah. Tapi kaisar menolak. Ia berkata, "Apakah kau pikir aku akan melarikan diri? Tidak, aku adalah kaisar yang syah. Tidak akan aku biarkan seseorang melawanku." Dan beberapa saat kemudian akhirnya pangeran kedua dan pasukannya pun tiba. Melihat hal tersebut, kaisar nampak marah. Ia berkata, "Pangeran kedua, apa yang kau lakukan? Berani-beraninya kau menggerakkan pasukan demi kepentinganmu sendiri." Tapi nampaknya pangeran kedua tidak terlalu peduli. Ia sudah terlanjur kesal dengan ayahnya karena ia sama sekali diabaikan dan ayahnya hanya berfokus kepada putra mahkota. Dan karena itu pula lah ia memilih untuk melakukan pemberontakan. Mendengar hal tersebut, kaisar bahkan mengejeknya. "Itulah kenapa aku tidak akan memberikan jabatan ini kepadamu. Jika Tianyu dipimpin oleh orang sepertimu, aku yakin Tianyu tidak akan pernah bertahan lama." Tentunya kata-kata tersebut membuat pangeran kedua kesal.
Tapi walau begitu, pangeran kedua meyakini jika saat ini posisinya berada di atas angin. Dan ia juga berkata apapun yang kaisar lakukan, tapi pemenanglah yang akan mengukir sejarah. Lalu ia pun memerintahkan pasukannya yang berada di ranah visi dewa untuk menangkap kaisar dan memaksanya mendandatangani surat pengunduran diri dan membuat pangeran turun tahta. Beberapa orang pun bergerak menuju ke arah kaisar, tapi tiba-tiba ada seseorang yang memblokir pergerakan tersebut dan juga terdengar suara teriakan, "Kakak, hentikan apa yang kau lakukan!" Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kemungkinan apa yang terjadi untuk beberapa chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor. Tentu saja apa yang Mimin ceritakan ini bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dari versi manhwanya. Itu saja dulu, ketemu lagi di next video, bye bye.